Halo semuanya, selamat datang di YouTube-nya Azka. Perkenalkan, nama gue Hanifah Azkanisa. Saat ini gue sedang melatih kemampuan berbicara, and I'll giving my opinion in this video, and mudah-mudahan next video juga ada. Dan di video pertama ini, gue mau sharing, bukan sharing juga sih, tapi mau sedikit mengulas buku yang pernah gue baca, karyanya Gary Chapman. Gary Chapman ini adalah seorang penulis asal Amerika. Seriesnya yang lagi terkenal banget belakangan ini tuh berjudul The 5 Love Language atau 5 Bahasa Cinta, 5 Bahasa Kasih. Tapi saat ini yang mau gue review adalah bukunya Gary Chapman yang berjudul The 5 Language of Apology atau 5 Bahasa Maaf. Berdasarkan pada yang sering terjadi, ketika seseorang meminta maaf, biasanya kita balas dengan iya nggak apa-apa. Padahal dalam hati kita tuh ada sesuatu yang mengganjal, karena memang memaafkan itu nggak mudah. Nggak cukup dengan bilang iya udah aku maafin, itu tuh nggak cukup. Karena apa yang bakalan terjadi setelah itu bakalan lebih sulit. Dan apa yang telah terjadi nggak bisa hilang hanya dengan kata maaf. Perlu diingat, perasaan gak sederhana itu ya. Tapi ini juga bukan soal egois. Mungkin masalahnya ada di seseorang yang meminta maaf belum mengetahui apa bahasa maaf yang kita perlukan. Jadi apa aja sih 5 bahasa maaf itu? Yang pertama, expressing regret atau mengekspresikan penyesalan. Mengekspresikan penyesalan ini bisa menggunakan kalimat aku minta maaf ya. Ini tuh kalimat yang paling sederhana, tapi gak semua orang bisa mengungkapkannya. Ada orang yang susah banget bilang maaf ketika dia salah, tapi dia malah langsung memperbaiki kesalahannya. Perlu diingat juga ya, orang itu memaafkan dengan cara yang berbeda-beda. Ada mereka yang membutuhkan kata maaf itu keluar langsung dari mulut kita. Meskipun begitu, harus diingat juga, jangan sedikit-sedikit minta maaf dan terus mengulang kesalahan yang sama. Karena itu tuh bakal membuat kata maaf jadi gak ada maknanya. Kalau seseorang yang meminta maaf benar-benar tulus, pasti dia akan merubah sikapnya. Dan seorang yang benar-benar mencintai tidak akan puas hanya dengan kata-kata. Bahasa maaf yang kedua, accepting responsibility atau menerima tanggung jawab. Sebenarnya yang lebih sulit dari bilang maaf adalah mengakui kalau kita yang salah dan bersedia bertanggung jawab atas konsekuensinya. Seringkali kita minta maaf tapi menambah dengan alasan mengapa kita melakukannya. Contohnya kayak kalimat, iya aku yang salah, tapi kan kamu juga pernah. Atau, iya aku yang salah, tapi kan kamu yang mulai duluan. Ini tuh kedengeran kayak kurang tulus, terkesan kalau kita tuh nggak mau bertanggung jawab sepenuhnya. Coba deh diganti dengan kata-kata, aku salah, maaf ya aku menyinggung perasaanmu. Kata ini tuh lebih menunjukkan kalau kita sadar dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Berdamai itu bukan membuktikan mana yang lebih benar dan siapa yang lebih salah, tapi apakah kita mau saling memahami dan tidak egois. Yang ketiga, making resolution atau sadar diri. Banyak orang yang perlu diyakinkan kalau orang yang berbuat salah itu benar-benar menyesali perbuatannya dan gak bakalan mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Hal ini tuh gak selalu dibuktikan dengan janji kok, karena percuma berjanji kalau hanya untuk diingkari. Gue sendiri adalah orang yang paling males banget denger janji orang. Ya, karena berjanji itu gak mudah, bukan hanya di perkataan aja, tapi yang paling penting adalah kita harus mengerti apa yang telah kita perbuat, mengerti apa yang mereka rasakan, dan menyadari kalau kita harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kata yang bisa digunakan untuk menyadari diri kalau kita yang bersalah itu, contohnya kayak, aku sadar aku udah menyakiti kamu, next time aku bakalan berusaha buat hati-hati dan gak sembarangan. Yang udah terjadi itu gak bisa diulang ya, lebih baik kita fokus pada langkah nyata untuk masa depan. Bahasa maaf yang keempat adalah mengganti kerugian.
Cara ini biasanya dilakukan kepada mereka yang memiliki bahasa maaf melalui perbuatan. Bagi mereka, yang terpenting itu bukanlah kata-kata, melainkan apa yang kita lakukan adalah bukti maaf kalau kita itu bersungguh-sungguh. Nah, poin pentingnya di sini adalah timbal baliknya. Nggak selalu harus diganti dengan hal yang sama persis, tapi setidaknya kita ada inisiatif untuk mengganti kerugian. Contoh dalam kehidupan nyata seperti ketika kita berjanji bertemu bersama teman, tetapi kita tidak datang tepat waktu. Nah, waktu yang sudah terlewat itu tidak bisa digantikan dengan hal yang sama. Akan tetapi, kita bisa membuat timbal balik lainnya, seperti bersedia mentraktir teman kita pada hari itu. Yang terakhir, requesting forgiveness atau memohon dimaafkan. Bagi orang-orang tertentu, sekedar kalimat maaf ya, kalimat itu aja tuh kesannya masih egois karena terkesan seperti menyuruh. Mereka baru akan benar-benar lega, benar-benar memaafkan ketika orang yang bersalah itu memohon untuk dimaafkan karena telah diberi kesempatan untuk memegang kendali. Banyak juga orang-orang yang kesulitan memohon karena berarti dia harus merendahkan diri. Padahal ini yang seringkali paling dibutuhkan. Ketulusan saat minta maaf akan terlihat ketika kita bersedia mengesampingkan ego. Dari 5 bahasa maaf yang udah sedikit gue jabarin, mana nih kira-kira yang paling senang kalian dengar? Kalau kelimanya bisa kalian lakukan, pasti bakalan luar biasa. Tapi tiap orang juga punya prioritas masing-masing. Ada yang merasa penyesalan paling penting, ada yang ngerasa empati yang paling penting, ada yang paling penting itu adalah tindakannya, ada yang memerlukan kalimat tertentu, semuanya itu nggak ada yang salah. Karakter juga mempengaruhi seberapa mudahnya kita memaafkan. Tapi kita kurang memperhatikan bahwa tiap orang cara minta maaf dan memaafkannya itu beda-beda. Kalau mau hubungan yang lancar, kita juga harus belajar memahami hal ini. Kita juga harus berhati-hati dalam bertindak, karena tiap kesalahan pasti bisa menimbulkan perasaan negatif pada diri orang lain. Seberapa dalamnya luka akan membekas kita nggak bakalan pernah tahu. Dan kondisi mental tiap orang pun berbeda-beda. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk memaafkan kita. Setulus apapun kita, memaafkan atau tidak tetaplah pilihan